Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan setiap kali perjumpaan kita, Anda tetap dalam suasana bahagia dan menyenangkan. Kali ini saya kembali bertemu dengan guru besar kita, narasumber kita, Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Segera saja saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Ada kenangan 2 hari ini? Oh iya. Pergi ke Sumbar, balik ke sini, terkurung di lubuk bangku, jalan putus. Iya. Numpuk di situ. Akhirnya mutar jalan jauh. Sehingga perjalanan itu menjadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Lumayan lah pengalaman ini. Jadi kalau situasi jalan di daerah Krian Jawa sampai ke sinilah, sampai Teluk Kuantan, ya seperti apa? Sekitar 65% itu ya agak memprihatinkan. Ya. Memprihatinkan ya. Jadi butuh ketahanan fisik juga di jalan. Jadi begitulah kondisi jalan kita, dan kalau saya mengatakan itu kondisi kehidupan negeri kita. Sebab begini, alam ini, bumi ini kan manusia itu diutus Allah untuk mengurus bumi. Kalau bumi rusak berarti manusianya rusak gitu. Ya, kita berharaplah semoga tahun depan ini yang rusak-rusak itu diperbaiki ya. Itu kita harap. Jadi kita selalu optimis ya. Kita selalu berharap dan tahun depan lebih baik. Ya tentu untuk lebih baiknya tentu orang yang mengurusnya adalah lebih baik. Nah tahun depan itu ada pemilu. Nah kita harap orang yang terpilih besok itu adalah orang yang memang punya kemauan untuk membuat negeri ini lebih baik dari kondisi sekarang. Saya sedikit cerita nih, Prof. Katanya kalau Khalifah Umar bin Khattab itu tidak bisa tidur dia kalau masih ada kedengaran jalan yang masih rusak. Apa iya? Betul. Jadi dalam para yuris Muslim itu menjadikan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebagai referensi utama bagaimana seperti apa masyarakat atau negara ideal itu. Nah, diantaranya lebih memuncak itu pada masa Umar bin Khattab itu. Jadi Umar bin Khattab tidak bisa tidur, malam hari dia suka jalan sendiri. Jalan sendiri mendengar kalau ada masyarakat yang mengeluh, yang susah hidup, kelaparan. Ya pemimpin seperti itu mungkin sekarang tidak mungkin lagi bisa kita seperti itu. Tetapi paling tidak kita punya patron. Ada patron yang bisa kita ikuti, prinsip-prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan Prof nanti akan ada perubahan yang sedikit perubahan itu tergantung kepada rakyat sendiri. Mau berubah apa tidak. Kalau istilah saya berubahlah sebelum punah. Itu istilahnya dia. Ya Prof, jadi kita mulai saja perbincangan kita, mungkin arahnya situ juga ya. Artinya gini, sekarang banyak orang yang bicara ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu. Diamalkan secara murni dan konsekuen. Artinya bisa jadi itu kembali ke naskah asli atau kita amalkan sajalah apa yang sudah diamandemen. Nah, seperti apa kepentingan kalau kita bicara soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu, Prof? Jadi kita merujuk ke belakang. Wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu paling tidak ini menurut pengamatan saya. Pengamatan saya itu berawal atau muncul ketika Pak Harto dipilih berkali-kali. Karena memang waktu itu Undang-Undang Dasar 45 memang membolehkan. Tetapi setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun itu dipilih lagi. Jadi karena itu dengan lamanya Pak Harto berkuasa lalu muncul KKN, kemudian muncullah wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya melihat anunya di situ, artinya pemicunya itu di situ. Dan karena itu jadi masalah.
Tapi kemudian ternyata Undang-Undang 95 itu bukannya itu yang diamandemen, tapi dipreteli semua. Seperti sudah jadi anggaran dasar organisasi. Saya tengok itu. Lalu saya menengok gejalanya semakin liar, semakin liar kemana-mana perginya. Maka tahun 2008 saya menulis di sebuah mulai artikel di Koran Haluan Riau, kalau nggak salah saya waktu itu, atau di Rio Post, saya lupa. Tulisan saya itu berjudul Sebelum Semua Menjadi Terlambat. Menjadi terlambat. Intinya adalah saya melihat amandemen UUD 45 itu sudah menjadi liar kemana-mana, yang sebenarnya tidak masalah diubah juga, apa juga di amandemen juga. Akibatnya sampai 2008 kita kan reformasi itu 1998 ya. Tapi 10 tahun itu saya menengok gejalanya kok semakin tidak baik, semakin tidak baik gitu. Makanya saya tulis sebelum semua jadi terlambat, kembali ke pangkal jalan. Kan kata orang tua mengatakan kalau sesat di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Saya menengok liar sekali ini, sudah kemana-mana gitu. Saya tulislah di sebuah artikel situ. Dan tahun 2010 artikel saya itu akhirnya kemudian dijadikan judul buku, kumpulan tulisan, merupakan bunga rampai, refleksi. Jadi sebelum semua menjadi terlambat. Nah, tujuannya apa? Saya melihat ini harus sudah liar betul nih, harus kembali. Dan nama Undang-Undang Dasar 95 dipertahankan, tapi isinya sudah berubah jauh. Nah, ketika itu saya sudah melihat ini tidak lagi Undang-Undang 45. Ini sudah menjadi tahun berapa nih? Undang-Undang sudah amandemen ini. Saya tarik itu. Jadi ada mengatakan, Prof, kok cepat sekali apa? Kok cepat sekali, kita kan baru mulai. Saya menengok tanda-tanda akan tidak baik itu, saya sudah menengok itu. Maka cepatlah kembali daripada lama berhanyut-hanyut, akhirnya jatuh bilang. Nah, makanya terbitlah buku saya sebelum semua menjadi terlambat itu. Dan ternyata sekarang ini yang terjadi. Nah, ada pihak yang mengatakan kita coba dulu. Kita coba dulu. Saya mengatakan coba adalah 10 tahun. Dia arahnya ke sana. Tapi katanya kalau kembali itu namanya mundur. Nah, saya katakan itu bukan mundur. Tapi kembali ke pangkal jalan tidak berarti surut ke belakang dalam artian mundur. Tetapi kita melangkah ke belakang, rasanya kita ini salah jalan ini. Nah, coba ditelusuri jalan ke belakang, di langkah keberapa atau di langkah mana langkah ini salah. Di situ dimulai. Diluruskan kembali. Nah, itu namanya dalam istilah agama kan taubat. Taubat itu kembali. Sekarang sudah berapa tahun reformasi? Sudah 2023, berarti sudah 98, berarti sudah berapa tahun? 20 berapa tahun itu? 20-an lebih. 5 tahun. 5 tahun. Nyatanya apa? Semakin runyam. Jadi orang yang ada yang mempertahankan, jangan. Kita sudah ambil komen yang berubah. Saya melihat begini. Ada beberapa kemungkinan orang yang tidak mau kembali. Yang pertama, dia yakin betul. Negara ini akan baik kalau dilanjutkan. Itu optimis. Tapi optimis menurut saya tidak didasari kepada pengalaman sejarah. Bahwa kita ini sudah jauh melangkah. Tapi oke lah, orang seperti itu optimis. Yang kedua, orang yang memang tidak mau dalam artian sebenarnya dia mengatakan ini baru kembali. Tapi dia punya melihat ada peluang-peluang, peluang-peluang untuk dia, atau untuk kelompoknya, atau untuk atau corporate-nya, punya peluang dengan mempertahankan undang-undang dasar yang amandemen ini membuat keuntungan untuk mereka. Makanya mereka tidak mau mempertahankan itu. Jadi ada orang yang over optimis, ada orang yang memang punya niat lain, punya niat lain di situ. Nah, makanya kita ingatkan bahwa
saya kalau dibuatlah semacam survei, ya, menurut Anda mana yang baik negara ini, sebelum atau sesudah amandemen. Tapi surveinya kepada orang yang mengerti, orang yang terpelajar. Saya yakin mungkin 75%. Nah, kemudian orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan undang-undang dasar yang sudah di amandemen ini. Nah, saya yakin pasti akan mengatakan kembali lagi. Kemudian masih beralasankah kita mengatakan itu kalau yang dipertahankan sekarang tuh undang-undang 45? Tidak ada lagi undang-undang 45 sudah hilang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya rakyat yang tidak tahu merasakan ini masih kita mau padahal bukan lagi. Nah, ini perlu namanya istilah orang sekarang akal sehat. Akal sehat. Jadi orang tua sering mengatakan gunakan otakmu, gunakan akalmu sendiri. Ini di beberapa kali wawancara di beberapa forum, saya pernah sering menceritakan pengalaman saya dalam acara-acara FGD 4 pilar. FGD 4 pilar. Nah, 4 pilar itu kan hadir anggota-anggota DPR MPR pusat. Nah, di situ selalu saya tanyakan para anggota DPR, menurut Anda mana yang baik negara ini? Sebelum atau sudah reformasi? Semuanya menjawab sebelum. Tapi yang anehnya, ketika saya tanya lagi, kalau Anda mengatakan sebelum, kenapa yang dipraktekkannya sesudah? Kalau yang pertama dijawab semua pertanyaan saya, yang kedua ini tidak satu pun menjawab, diam saja. Makanya saya melihat situ ada interest, ada kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Maka saya melihat betul-betullah kita berpikir ikhlas untuk kebaikan bangsa ini. Kalau ternyata memang ini sudah dicobakan sekian lama, membawa tidak seperti yang kita harapkan, kembalilah. Karena ini adalah amanah, amanah dari pendiri bangsa yang kita main-mainkan, kita ubah-ubah. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan pemilihan presiden saja, dulu kan sistem perwakilan. Yang memilih presiden itu adalah MPR. Dengan demikian bahwa presiden itu merupakan mandataris MPR. Tapi setelah itu pemilihan presiden langsung. Kemudian MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Tapi cuma lembaga tinggi. Artinya tidak ada lagi lembaga kontrol yang berarti untuk presiden. Bagaimana? Jadi kenapa saya berkeyakinan untuk kembali? Karena kita masih mempertahankan Pancasila. Kalau masih mempertahankan Pancasila, sistem kerakyatan kita itu diamanatkan oleh Pancasila. Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi saya sering mengatakan demokrasi kita adalah demokrasi representatif, demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung, demokrasi. Nah, kalau kita praktek Pancasila mengatakan perwakilan, kita praktekkan langsung, kita mengkhianati Pancasila. Kalau mau dilanjutkan juga, ubahlah Pancasila. Tapi kalau Pancasila diubah, Indonesia ini bubar. Habislah perubahan itu. Nah, disinilah saya melihat pentingnya fungsi Pancasila itu, dan itu adalah amanah dari pendiri bangsa. Jadi kalau kita kaitkan dengan agama, kan ada doa kita, wahai Zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami berada pada jalanmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qulubi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati ini bisa berubah-berubah, tapi untuk hal yang prinsip kami jangan berubah. Pancasila itu adalah prinsip. Betul-betullah berpegang Pancasila itu. Nah, itu yang saya lihat itu. Nah, jadi artinya kan tidak connect antara Pancasila itu dengan amandemen Prof. Dengan Undang-Undang 45 yang sekarang. Yang sekarang ini. Saya tidak mau tegang 55 dengan Undang-Undang sekarang ada. Tidak connect. Tidak connect lagi. Jadi
yang Pancasila mengatakan yang Pancasila itu ke barat, ini ke timur. Iya. Iya kan? Jadi padahal katanya undang-undang dasar itu adalah merupakan kalau ibarat visi misi, visi bangsanya Pancasila. Iya. Misinya Undang-Undang 45. Nah, programnya itu dulu GBHN, sekarang ada RPJM segala macam ya. Jadi itu yang saya lihat. Kita berharap di pemilu 2024 yang akan datang ini kepada para anggota parlemen yang akan terpilih, kita titip. Tolong Anda perjuangkan, bawalah negeri ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 95 yang 45 yang asli, yang asli. Nah, kalau itu mungkin ada misalnya karena dulu pengalaman sejarah mengatakan pemilihan presiden itu 5 tahun tapi boleh dipilih lagi. Kalau mau akan diubah, menurut saya itu saja. Tetap melalui parlemen, melalui perwakilan, tapi dibatasi 2 periode. Itu. Kalau itu bisa. Bisa. Kalau itu bisa. Jadi mengatakan sejarah itu adalah guru yang paling baik. Guru yang tidak pernah salah gitu. Sejarah. Oke, Prof, barangkali ini cukup ya sebagai renungan kita apalagi di akhir tahun ini, Prof. Dan kita akan menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Dan kita menghasilkan pemimpin yang kita harapkan. Amin. Dan akan terjadi perubahan yang sesungguhnya untuk tahun yang akan datang. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.